Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kepada mahasiswa Universitas Terbuka. Pada modul 5 ini dalam sistem pengendalian manajemen sumber daya manusia. Ini pada kegiatan belajar 1 akan menjelaskan tentang gambaran umum aktivitas manajemen sumber daya manusia. Ada perencanaan, pelatihan dan pembuatan kerja, ada rekrutmen dan seleksi, promosi dan pemindahan dan pemisahan, serta penilaian dan kompensasi kinerja. Ada kegiatan belajar 2, ada metode pengendalian manajemen, ada strategi perusahaan yang berfokus bagaimana menciptakan yang diinginkan konsumen seefisien mungkin dan seefektif mungkin, yang dimana perusahaan akan membentuk presiden direktur, ada wakil presiden direktur, kepala pabrik, ada kepala departemen, ada supervisor. Dalam manajemen sumber daya manusia, pertimbangan yang digunakan salah satunya biaya dan sumber daya lainnya yang harus dikeluarkan. Jadi setiap apa yang kita keluarkan itu terukur atau memiliki ukuran yang jelas atau pembiayaan yang jelas dalam yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap tenaga kerja yang kita gunakan. Jadi ada stabilitas kerja yang terganggu stabilitas kerja yang tidak mungkin terganggu akibat seringnya keluar masuk kerja, atau membangun citra baik di mata eksternal bahwa perusahaan memperlakukan pegawai sebaik mungkin. Jadi pertimbangan yang digunakan oleh manajemen sumber daya manusia, manajemen SDM ini harus menciptakan keharmonisan antara perusahaan dengan SDM-nya. Sedang perusahaan akan berfokus untuk menciptakan komunikasi yang baik antara pegawai atau membahas semua yang terjadi antara pegawai dengan perusahaan atau kepala departemen dengan supervisor sebagai feedback untuk menciptakan keharmonisan antara perusahaan dan pegawai tersebut. Intisari kegiatan pengendalian manajemen sumber daya manusia terbagi atas ruang lingkup perusahaan, terus penggunaan struktur organisasi yang sederhana. Perusahaan juga menerapkan sistem desentralisasi, dan perusahaan selalu berfokus untuk menciptakan komunitas yang baik antar pegawai. Sistem penempatan kerja yang unik, di mana sebagian besar pegawai tersebar di masing-masing pabrik. Pada intinya, dalam intisari ini, ruang lingkup dan penempatan pekerja serta semua yang diinginkan oleh pekerja bisa terkompensasi sesuai dengan tingkat atau kelayakan yang harus didapatkan oleh suatu pegawai, di mana di dalam pengendaliannya itu ada penggunaan struktur organisasi yang relatif sederhana. Perusahaan selalu harus berfokus tentang komunikasi yang baik antar pegawai, serta proses rekrutmen. Terus kegiatan selalu dinilai dalam sebuah kinerja secara kuat. Jadi setiap apa yang dilakukan perusahaan akan selalu menilai pegawainya berdasarkan kinerja yang telah dilakukan. Perusahaan yang baik akan selalu menciptakan apa yang dikeluarkan oleh perusahaan sesuai dengan apa yang harus didapat oleh pekerja. Mungkin itu aja. Sekian, terima kasih.